Kenegaraan 15 Agustus ya, Pak Prabowo juga bukan hanya menyinggung terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu juga mungkin sektor kesehatan akan menjadi perhatian, lalu sektor pendidikan. Ada yang menarik juga, ya ini hilirisasi industri dan juga transformasi digital. Mungkin kita bisa bahas dulu Pak terkait dengan hilirisasi industri ini, bagaimana juga dari hilirisasi ini kita bisa mendorong untuk industrialisasinya Pak. Jadi memang hilirisasi itu ya kata yang lagi tren selama 5 tahun terakhir, apalagi kementerian juga ada namanya nomenklaturnya hilirisasi, investasi dan hilirisasi. Tapi dalam nafas utamanya itu adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi di bidang apa? Di bidang mineral kritis atau pertambangan. Jadi kita banyak dengar selama 10 tahun terakhir hilirisasi di bidang nikel, di bidang koper, tembaga. Dan ini membawa banyak sekali manfaat karena nilai tambahnya juga ditahan di Indonesia, tidak hanya dilepas berupa bahan baku. Dan ini membuat suatu industrialisasi karena kan untuk nilai tambah itu terjadi mesti bikin pabrik. Untuk pabrik itu mesti menggunakan teknologi, lalu juga mesti mempunyai banyak tenaga kerja di berbagai macam hal. Dan supply chain-nya juga besar, vendor-vendor dari sisi kontraktor, dari kontraktor untuk pertambangan sampai untuk misalnya tempat tinggal para pekerja di pertambangan. Jadi hilirisasi mineral kritis atau pertambangan itu sangat menarik. Tapi juga jangan lupa orang bilang hulurisasinya. Jadi ya tadi kita bicara mengenai lifting migas ya. Itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa mencapai suatu level yang ditargetkan ya. Nah, tapi hilirisasi tidak hanya di bidang energi garis miring pertambangan, tapi juga di bidang pertanian, ya itu sangat banyak. Tentunya tadi kita bicara sedikit mengenai peternakan semuanya lah, ayam, lalu juga aquaculture untuk perikanan, lalu ayam petelur. Nah ini semua yang sebelumnya orang menanyakan apakah menguntungkan, sekarang jawabannya menguntungkan dan juga scalable, jadi bisa diskalakan. Jadi hilirisasi di bidang pertanian itu akan sangat besar dan masif. Kemarin waktu dengan Menteri Pertanian, salah satu slide yang disampaikan beliau ialah ini ada kacang, mete, dan coklat. Dijual harga tertentu, misalnya indeksnya 1. Tapi kalau digabung, itu diambil Singapura, dikirim lagi ke Indonesia, dijualnya misalnya di Changi gitu, itu bisa 47 kali. Jadi kacangnya dari Indonesia, coklatnya dari Indonesia, tapi digabung di luar, itu ada nilai tambah yang didapat. Nah jadi intinya sekali lagi hilirisasi pertanian itu juga suatu hal yang perlu dicermati dan mempunyai sifat labor intensif. Jadi bagus untuk tenaga kerja yang kita butuhkan setiap saat ya untuk berkembang. Baik, lalu selanjutnya Pak Anin, Presiden Prabowo Subianto juga menyerukan Indonesia Incorporated. Dari kacamata Kadin sendiri, bagaimana melihat Indonesia Incorporated bahwa para pelaku usaha bisa bersinergi dengan baik dengan para pemangku kebijakan sehingga program-program prioritas dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Yeah. Artinya kontribusi konkret apa yang diberikan oleh Kadin sendiri? Ini Indonesia Inc. atau Indonesia Incorporated itu Kadin banget bahasanya. Kenapa? Karena dari tahun 87 Undang-Undang Nomor 1 mengenai Kamar Dagang dan Industri mengatakan bahwa dunia usaha di bawah naungan Kadin adalah swasta, BUMN, UMKM, dan koperasi. Nah, jadi ketika Pak Presiden waktu di awal tahun di Januari mendengungkan di Musyawarah Nasional Persatuan Konsolidasi kami itu Indonesia Inc. Kita lihat, waduh, ini kesempatan untuk Kadin bisa berbakti, bermanfaat dan berkontribusi. Kenapa? Esensi daripada Indonesia Incorporated itu adalah gotong royong. Nah, bagaimana setiap segmen pengusaha itu bisa naik kelas. Nah, tapi naik kelasnya bukan sendiri-sendiri, naik kelasnya sama-sama. Nah, kan kita ketahui bahwa kalau misalnya kita lihat piramida, yang paling atas tuh hanya 5.000 perusahaan.
Yang di tengah tuh 45.000. Biar gampang, dua-duanya itu menengah atas tuh 50.000. Tapi kalau misalnya di bawahnya, yang kelas kecil, itu ada 500.000. Kalau UMKM 60 juta. Jadi 50.000, 60 juta. Nah, jadi kuncinya bagaimana Kadin itu bisa bermanfaat, membantu pemerintah untuk menggerakkan bukan saja 50.000, tapi yang 60 juta. Kebetulan ada program-program yang memang bisa menjadi fire starter. MBG, KUR untuk rumah murah maupun Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini yang menjadi esensi Indonesia Inc. Indonesia Inc. ini kalau kita lihat bukan suatu konsep yang baru. Di tahun 50-60-an di Jerman itu dia mengedepankan social market economy setelah habis Perang Dunia Kedua. Jepang juga tidak mau kalah, tahun 70-an dia punya orang bilang malah Japan Inc. atau Keiretsu, di mana terjadi cross holding dari perusahaan-perusahaan yang strategis, cross holding antar perusahaan dan juga keterlibatan daripada pemerintah. Nah, ini saya rasa dicanangkan oleh Pak Prabowo sangat menarik Indonesia Inc. ini. Perlu dicatat bahwa dari total give and take 20.000 triliun PDB kita, APBN plus APBD itu hanya 4.000 atau sekitar 20%-nya. BUMN mungkin sekitar 10%-annya lagi. Jadi 70% daripada PDB kita ya datangnya dari swasta. Nah, jangan lupa dari swasta itu bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi justru tadi UMKM dan koperasi. Jadi sekarang Kadin fokus bagaimana semua bisa naik kelas, semua bisa maju bersama-sama. Tapi yang paling penting ya kembali membawa lapangan kerja. Kayak contohnya jumlah koperasi di Indonesia tuh sekitar 130.000, tapi jumlah tenaga kerjanya 28 juta dan koperasi itu. Ini di luar 80.000 yang sedang mau dibikin. Jadi memang kita ada perubahan paradigm bahwa yang sebelumnya istilahnya lebih mendapatkan dana dari pemerintah untuk hal-hal yang istilahnya langsung dapat, ya. Misalnya bantuan langsung tunai berubah menjadi suatu yang kita mesti olah dulu. Nah, tapi ini manfaatnya dirasa jangka panjang. Jadi itulah yang menjadi suatu bukan hanya hal yang menarik, tapi hal yang difokuskan oleh Kadin. Kayak tadi kami baru balik dari Mendagri, di situ juga membahas bagaimana perbedaan pertumbuhan dari setiap provinsi, kabupaten, kota, dan di mana Kadin mesti masuk dan istilahnya ngelakuin apa. Nah, itulah esensi daripada gotong royong garis miring Indonesia Inc. Sukses bersama-sama ya Pak Anin. Sukses sama-sama. Nah, itulah teorinya, dan banyak yang mengatakan wah ini apakah ini klise, ya kan, ngurus diri sendiri ya susah, ngurusin orang lain gitu kan. Tapi ini semua jadi satu kesatuan, karena kalau misalnya tadi 60 juta ya yang memberi ketenaga kerja yang begitu banyak itu sukses, pasti dampaknya kepada grup besar juga ada. Karena mereka lah yang menyediakan fast moving consumer goods, ya kan, dari makanan sampai kepada ya sabun, ya kan, dan mereka lah yang biasanya punya bank, mereka lah yang menyediakan infrastruktur, dan yang paling penting juga ialah bahwa dengan program-program ini kita juga hedging supaya di masa depan 80 juta misalnya penerima MBG ini bisa menjadi ya the future leaders